Assalamualaikum. Halo, apa kabarnya? Siswa-siswi kelas 4 SD, mari belajar bersama Ibu Guru. Materi tema 6, cita-citaku. Subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita. Pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran 1. Melalui kegiatan berlatih membaca puisi, siswa mampu mendeklamasikan puisi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang benar. 2. Melalui kegiatan membuat poster, siswa mengetahui pentingnya pelestarian makhluk hidup bagi lingkungan sekitar dengan tepat. Pembelajaran 1. Ayo mengamati. Amatilah gambar di atas dengan seksama. Sungai Pesanggerahan dahulu dan sekarang. Ceritakan pendapatmu tentang kondisi kedua sungai tersebut kepada teman sebangkumu. Menurutmu, siapakah yang berperan untuk mengubah sungai tersebut? Ternyata, semuanya berasal dari satu orang yang peduli dan bertekad baja. Sungai Pesanggerahan dahulu dan sekarang. Gambar itu menunjukkan kondisi sungai di Jakarta dan sekarang. Dahulu, Sungai Pesanggerahan begitu bersih, kini telah berubah menjadi kali yang kotor, penuh sampah, berwarna hitam dan bau, dan dibutuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya merawat sungai sebagai sumber daya alam mereka. Ayo membaca. Bacalah bacaan berikut ini. Pendekar Kali Pesanggerahan. Ayo berdiskusi. Berdasarkan bacaan tersebut, lakukan kegiatan berikut ini. Lengkapilah diagram berikut berdasarkan bacaan tersebut. Cita-cita Bang Idin melihat Kali Pesanggerahan yang bersih. Halangan yang dihadapi antara lain: 1. Banyak anggota masyarakat yang menentangnya karena dianggap sebagai perusuh. 2. Masyarakat di sekitar sungai yang tidak memahami tujuan kegiatannya. Sikap yang dimiliki: 1. Tidak mudah marah dan anti kekerasan. 2. Kerja keras, kesabaran, dan tekad kuat. Usaha yang dilakukan: 1. Membersihkan sampah. 2. Menyadarkan masyarakat. 3. Menanam pohon produktif. Apa kesimpulanmu terhadap usaha Bang Idin untuk meraih cita-citanya? Yaitu usaha dan kerja keras Bang Idin serta kesabaran dan usaha yang konsisten bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Cita-cita Bang Idin sungguhlah mulia. Usaha dan kerja keras telah dilakukan untuk mewujudkan mimpinya yang dapat memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat di sekitarnya. Ada banyak orang seperti Bang Idin yang bercita-cita untuk selalu menjaga dan melestarikan alam sekitarnya. Ayo membaca. Berikut ini adalah puisi untuk para pelestari lingkungan Indonesia. Penjaga Alamku, karya Dekaritas. Setelah membacanya dengan seksama, jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Berkisah tentang apakah puisi tersebut? Yaitu tentang orang yang menjaga alam. 2. Usaha apa saja yang harus dilakukan untuk menjaga alam? Yaitu tidak pernah lelah, tidak pernah putus asa, tidak pernah menyerah dalam menjaga, dan terus memelihara serta merawat alam. 3. Mengapa alam dalam puisi di atas disebut sebagai ibu? Yaitu karena alam merupakan sahabat dan penolong kehidupan. Tahukah kamu, deklamasi merupakan salah satu cara membaca puisi tanpa menggunakan teks puisi. Biasanya, orang yang mendeklamasikan puisi harus menghafalnya terlebih dahulu. Ayo mencoba. 1. Bacalah kembali puisi Penjaga Alamku. 2.
Berikan tanda jeda pada bagian-bagian yang diperlukan. 3. Latihkan kembali cara membacanya dengan menggunakan tanda jeda yang kamu buat. 4. Jika kurang tepat, kamu dapat memindahkan tanda jeda tersebut. 5. Hafalkan dan deklamasikan puisi tersebut. 6. Deklamasikan di depan kelas dengan percaya diri. Tahukah kamu, Indonesia memiliki berbagai sumber daya alam yang dapat memenuhi kebutuhan hidup seluruh warga penduduknya. Sumber daya alam hayati dan sumber daya alam mineral dalam berbagai rupa tersedia melimpah di Indonesia. Akan tetapi, tidak berarti sumber daya alam itu dapat dikuras habis untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam mineral merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jenis sumber daya alam tersebut memerlukan waktu yang sangat lama dalam pembentukannya. Waktunya tidak sebanding dengan cepatnya sumber daya alam itu digunakan untuk kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam mineral yang dimaksud berupa batuan dan bahan tambang. Batuan dapat berupa pasir, tanah liat, dan semen. Bahan tambang berupa emas, besi, batu bara, dan minyak bumi. Sumber daya alam hayati berupa tumbuhan dan hewan yang menjadi sumber makanan manusia. Selain itu, tumbuhan dan hewan berperan untuk menjaga keseimbangan alam. Bencana alam yang terjadi salah satunya karena keseimbangan alam terganggu. Banjir di Jakarta karena sungai-sungai tidak dipelihara dan dijadikan tempat pembuangan sampah. Hal ini menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi manusia maupun bagi makhluk hidup lainnya. Alam dan sumber daya alam memang harus dijaga agar lestari. Semua orang dapat melakukan sesuatu untuk menjaga dan memeliharanya. Jika alam rusak, manusia dan makhluk hidup lainnya akan kehilangan tempat tinggal dan sumber kehidupan. Oleh karenanya, manusia harus berusaha menjaganya. Salah satunya adalah dengan mengkampanyekan usaha sederhana memelihara lingkungan melalui poster. Ayo berlatih. Buatlah sebuah poster dengan memilih satu dari dua tema berikut: sumber daya alam hayati atau tumbuhan, atau sumber daya alam hayati hewan. Pilih salah satu tema. Cari informasi, misalkan bagaimana manusia dan makhluk hidup lainnya memanfaatkan sumber daya alam tersebut. 3. Buatlah peta pikiran. 4. Rancang poster. 5. Gunakan kertas ukuran A3. 6. Tunjukkan hasil karya postermu dengan percaya diri. 7. Tempelkan postermu di gedung sekitar sekolahmu. Jawaban peta pikiran. Bagaimana manusia dan makhluk hidup lainnya memanfaatkan sumber daya alam tersebut? Manusia memanfaatkan sumber daya alam tumbuhan untuk 1. Mengurangi polusi. 2. Penyejuk lingkungan. 3. Peneduh tempat yang panas. 4. Mencegah terjadinya erosi. 5. Penghasil bahan makanan dan minuman dari tumbuhan. Sedangkan manusia memanfaatkan sumber daya hewan untuk 1. Sebagai hewan peliharaan. 2. Sebagai alat transportasi. 5. Sebagai bahan makanan. 4. Meringankan pekerjaan manusia. 5. Dan dapat diperjualbelikan. Sekian dan terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran bersama Ibu Guru. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.